warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dani Yusuf Hamdani SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pagaraji, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini saya sebagai supervisor yang nantinya akan melakukan observasi di kelas ibu. Nah, pada kesempatan ini juga saya ditemani oleh rekan saya. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Lestari, guru kelas 4 SDN Pagaraji, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Oke, baik. Nah, selamat pagi Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, sebagai langkah awal yang nantinya kita akan melakukan pengamatan proses belajar mengajar yang akan dilakukan di kelas ibu, yaitu di kelas 4 ya. Iya. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tahap ini adalah yang pertama ingin mengetahui kemudian mengevaluasi proses pembelajaran yang ibu lakukan di kelas. Juga sebagai persiapan awal sebelum ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri dengan tujuan utama dapat menerapkan pembelajaran yang baik bagi peserta didiknya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang perlu saya utarakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu? Tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menyebutkan dan memahami bagian-bagian tubuh-tubuhan sesuai dengan fungsinya. Oke, jadi tujuannya adalah untuk memahami, kemudian menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya ya Bu ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua Bu, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu itu seperti apa Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah aspek pengetahuan di mana siswa nanti dapat menyebutkan dan memahami bagian-bagian tubuhan sesuai dengan fungsinya dengan baik dan benar. Oke. Sedangkan aspek keterampilan sekaligus dapat mengisi LKPD dengan baik dan benar. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Nanti menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya merupakan dan dilengkapi dengan LKPD ya, seperti itu ya. Nah selanjutnya Bu, saya ingin mendengar nih rencana yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti Bu, seperti apa kira-kira? Rencana yang akan saya terapkan pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan ke pembelajaran sosial emosional, pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan belajar siswa yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Jadi pembelajaran intinya adalah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah selanjutnya Bu, masih ada pertanyaan nih. Kira-kira model pembelajaran yang seperti apa yang ingin dilakukan oleh Ibu? Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PBL dengan menggunakan media pembelajaran berupa gambar, metodenya didiskusikan tanya jawab, dan penugasan yang disertai oleh LKPD yang harus diisi. Oke, berarti menggunakan pembelajaran PBL ya, atau problem based learning ya. Nah, baik Bu Sri, untuk pelaksanaannya kira-kira mau dilaksanakan kapan nih? Saya akan melaksanakan besok hari Selasa jam 7.30 sampai jam 9. Oh, siap. Nah, berarti intinya sesuai dengan jadwal yang sudah baku berjalan seperti itu ya? Iya, Pak. Nah, Bu Sri begini, jadi nanti pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, saya juga akan hadir, saya akan melakukan supervisi kelas, akan mengamati, mencatat hal-hal yang sekiranya perlu dicatat, dan setelah proses pembelajaran atau proses observasi berlangsung, kita juga nanti akan melakukan pembicaraan di pasca observasi. Nah selanjutnya apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya banyak mendapat hal baik
Di antaranya saya mendapat gambar proses pembelajaran Ya. yang harus saya lakukan pada saat proses pembelajaran. Hal apa saja yang harus saya perhatikan dan saya persiapkan. Oke, kalau begitu sesi observasi dirasakan cukup ya Bu Sri ya. Ya. Barangkali masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, kalau tidak, selamat berjumpa lagi nanti di kelas observasi, dan pertemuan kali ini dicukupkan sekian, dan silakan Ibu melanjutkan aktivitas seperti biasa ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua anak-anak? Hadir. Seperti biasa kita sebelumnya baris dulu di depan, terus masuk ke kelas. Sebelum mulai pelajaran biasanya apa dulu? Berdoa. Coba kalau ibu bilang berdoa, mulai. Tangan di atas meja semua ya. Yuk. Berdoa, mulai. Doa mau belajar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesainya. Kalau udah selesai berarti kita bebas lagi duduknya. Tapi sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Ya, bisa nggak yang tepuk semangat? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, coba semua diri, biar semangat, diri. Nih, Ibu punya permainan. Tepuk semangat ya dulu ya. Tepuk semangat. Se, aha, aha. Se, ma, aha, aha. Ngat, aha, aha. Suma. Bisa? Coba, yuk. Tepuk semangat. Aha, aha. Ma, aha, aha. Ngat, aha, aha. Suma. Lagi, sekali lagi. Belum sama. Yuk, tepuk semangat. Se, aha, aha. Ma, aha, aha. Ngat, aha, aha. Semangat. Sudah, duduk lagi. Sekarang kita akan belajar tentang IPAS. IPAS itu apa sih? Nah, ada yang bisa jawab? IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, kita akan belajar tentang IPAS. Tapi sebelum belajar, Ibu mau bertanya, ada yang nggak masuk sekolah? Ada yang nggak masuk sekolah hari ini? Masuk semua. Kalau mau berangkat sekolah suka pamitan dulu apa tidak sama orang tua? Pamitan. Ucapan salam tidak? Ucapan. Mama, Bapak, Abi mau sekolah. Begitu keluar pintu ucapan assalamualaikum. Salimnya pada siapa? Pada mama, bapaknya, kakek, nenek, kalau ada siapapun yang ada di rumah harus diajak salim. Terus berangkat berucapan salam. Setelah pulang sekolah juga harus mengucapkan salam. Harus mengucapkan salam. Karena kita harus kalau mau masuk rumah itu harus mengucap salam. Bu, kalau di rumah nggak ada orang gimana Bu? Siapa yang jawab salam? Yang jawab kita sendiri. Assalamualaikum dijawab sendiri dengan Waalaikumsalam. Nah, jadi dibiasakan karena kita orang Islam harus selalu mengucapkan salam. Apalagi masuk rumah orang lain harus selalu mengucapkan salam. Siapa yang selalu mengucapkan salam? Cung. Wih, hebat. Ya, hebat. Yang nggak nunjuk, yang nunjuknya pendek, mengucapkan salam apa tidak? Mengucapkan salam.
kita itu harus sopan. Nah, hanya segitu penjelasan dari Ibu. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPA yang tadi sudah ditanyakan bahwa itu apa? IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. IPAS, jadi dan IPAS ya. Udah punya bukunya semua? Bukunya udah punya semua. Sekarang dibuka halaman 4. Nah, di sana ada bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Nah, yang gimana fungsinya? Nah, ini di sini teh ada ya, ada gambar tumbuhan, ada gambar tumbuhan. Di sini ada yang namanya akar. Tahu akar? Pernah melihat akar? Nah, melihat batang. Ada yang ini di sini mah gambar batang buah mangga yang sedang berbuah. Jadi ada akar, ada batang, ada dahan, ada daun, ada buah. Nah, semua ini mempunyai fungsi masing-masing. Pernah mencabut tanaman tidak? Tidak. Nanti kita praktekkan, kita cabut tanaman. Di sana ada akar. Fungsinya untuk apa akar ini? Nah, akar ini satu untuk menopang daun atau menopang dahan. Nah, ini kalau tidak ada akarnya ditanam dia nggak akan hidup, ya, nggak akan hidup kalau nggak ada akarnya. Pernah melihat akar ya? Pernah melihat akar. Terus ini ada fungsinya selain untuk memperkokoh batang, dia juga berfungsi untuk menyerap air. Menyerap di mana menyerap airnya? Dari dalam tanah. Ini tanah diserap oleh akar, dari akar disalurkan ke batang, ke dahan, ke daun. Nah, maka tumbuhan itu akan hidup. Tapi walaupun hidup deh, kalau sekarang musim panas punya tanaman harus disiram. Karena kalau musim panas mah di dalam tanah juga airnya berkurang. Ya, nah di sini ada akar. Setelah ada akar di sini ada batang. Yang mana batang? Ini batangnya. Ada batang. Di sini ada batang. Apa fungsinya batang? Yaitu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh serta menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan umbi jalar. Pernah melihat kentang? Kentang enak apa tidak? Siapa yang tidak suka kentang? Kentang itu biasanya mama suka untuk sayur, untuk makan, untuk berbedel, untuk keripik, semua saya suka. Ya, ini fungsi batang. Tadi fungsi akar menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dari sini. Setelah di sini nggak diam di sini, airnya disalurkan ke semua batang. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu ini? Kalau udah tahu semua, sok ibu tiap kelompok dikasih lembar tugas. Kerjakan. Di sini kamu tulis yang akar yang mana, yang batang yang mana, yang buah yang mana, daun yang mana, terus dahan yang mana. Ya, bisa? Bisa. Dikasih dulu nama. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Tulis nama siswa, nama kelas, petunjuk LKPD, udah tahu ya? Melengkapi gambar berikut dengan nama bagian-bagian tumbuhan berdasarkan hasil diskusi. So, kerjakan. Kasih nama kelompok 3. Ya? Oh, kan udah kelas 4, jadi nulisnya pakai pensil. Sudah sama kok. So, kasihan. Pakai ini kelompok
3. Kerjasama. So kerjakan. Kelompok aja. Kelompok saja. Kalau mau di nama siswaan ya boleh. So ketuanya siapa? Kelompok 2 kamu sini. Bintang ya? Bintang. Ini bintang. Bintang boleh. Habis bintang. Bu, ya. Kelas 4 kan kamu? Bisa ya? Sok. Iya. Nanti itu kerjasama. Ya, bukaan untuk kerjasama manaan. Mana pensilnya manaan? Kerjanya bareng-bareng jangan sendiri. Sok. Yang nomor 2 kesian. Bisa Habibi? Siapa yang berani maju ke depan? Di kelompok 1. Sok, perwakilannya siapa? Tinggal dibaca. Bunga untuk apa? Sok, ayo bacakan sini. Yuk, ingat, pinter. Nih, yang lain udah semua? Sok, selesaikan dulu sebentar ya. Kelompok 2 SDM kelas mau membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Yusuf Hamdani SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pagaraji, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dan ditemani oleh teman saya, rekan saya. Beliau adalah Ibu Sri Lestari, guru atau wali kelas 4 di SDN Pagaraji, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Sri, pada sesi observasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses supervisi yang sudah dilaksanakan Ibu tadi di kelas. Juga tujuan yang ingin dicapai pada sesi ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan yang diperoleh dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, kira-kira yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Di saat melakukan pembelajaran terasa tegang Pak karena tidak Tegang, biasa. ya. Tapi setelah selesai pembelajaran, alhamdulillah ada pengalaman yang saya dapat. Oke, baik. Selanjutnya Bu Sri, bagaimana pengembangan area pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas? Pengembangan yang saya lakukan dari aspek pengetahuan siswa, Ya. dapat mengidentifikasi dan memahami bagian tubuh-tubuhan sesuai dengan fungsinya dengan baik dan benar. Sedangkan aspek keterampilan siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang dapat diisi atau yang dapat mengisi LKPD dengan petunjuk yang ada. Oke. Nah, selama melakukan pembelajaran nih, apakah Ibu menemukan kendala tidak? Yang saya rasakan pada saat pembelajaran ada hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya dari aspek pembagian kelompok belum maksimal, belum sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, di mana kebutuhannya meliputi visual,
audio, dan kinestetik. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi pada sesi pembagian kelompok barangkali yang belum sesuai dengan harapan ya Bu ya. Nah, kemudian langkah apa yang akan Ibu lakukan di waktu yang akan datang? Yang akan saya lakukan, identifikasi siswa yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Ya. sehingga siswa dapat menyediakan kebutuhan tersebut. Kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran atau perbaikan pembelajaran lagi, kapan Ibu akan dilaksanakan? Saya akan melakukannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, siap Bu. Kalau begitu, nanti ketika Ibu sudah melakukan perbaikan pembelajaran, kabarin saya ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang lebih menarik lagi dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Siap ya Bu ya, nanti kabari saya ya Bu ya. Siap Pak, insya Allah nanti segera dikabari. Oke, siap. Nah, berarti Bu Sri, sesi percakapan di pasca observasi ini rupanya sudah selesai, dan tentunya kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bu Sri ya. Ya Pak, amin. Amin. Mohon izin untuk selanjutnya silakan Ibu melanjutkan aktivitas seperti biasa, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Terima kasih kembali Pak.